Dajjal. Siapa sebenarnya Dajjal dan apa yang akan dilakukannya? Mohon maaf Tuan, saya rasa jenengan pun makhluk yang mengetahui banyak. Bahkan mungkin jenengan juga kepercayaan atau agama Islam ya. Tapi jenengan seolah-olah bertanya kepada saya tentang semua ini. Saya takutnya nanti saya sudah menjawab panjang lebar, tapi jenengan malah tertawa. Karena saya rasa jenengan lebih paham dan jenengan lebih pandai daripada saya. Jika saya sudah mengerti, maka tidak akan pernah saya tanyakan kepada dirimu. Kau hanya tinggal menjawab pertanyaanku. Baiklah, jika seperti itu akan saya jawab, karena tapi mungkin ya sama seperti yang sudah kau tanyakan. Saya menjawab dengan apa yang saya ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Tuan, di dalam Islam, Dajjal adalah seorang pembohong dan penipu yang akan muncul sebelum hari kiamat. Dajjal akan menyebarkan kesesatan dan membuat kekacauan di muka bumi ini, dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Tapi, apa yang membuat Dajjal begitu berbahaya? Mohon maaf sebelumnya, kau sudah tahu berarti Dajjal berbahaya jika dia muncul di permukaan bumi ini. Dan mengapa kau ingin bertanya tentang ini? Saya hanya mendengar sedikit-sedikit tentang Islam. Maka dari itu, saya tanyakan langsung kepada dirimu. Siapa tahu dirimu dapat menunjukkan dan menjawab semua pertanyaanku. Dan diriku pun bisa membagikan informasi dari dirimu mengenai Islam. Allahu Ta'ala. Baiklah Tuhan, jika seperti itu dan itu ingin yang kau inginkan. Akan tetapi mohon maaf sekali lagi, saya menjawab dengan apa yang saya ketahui. Bukan berarti saya di sini sok pintar atau sok pandai ya. Saya hanya sebatas manusia biasa, dan inilah yang saya pelajari dan saya ketahui Tuhan. Baiklah, cepat kau jawab, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari diriku ini yang membuat diriku bingung dengan adanya Islam di muka bumi ini. Allahu Akbar. Baiklah, tadi kau tanyakan bahwasanya mengapa Dajjal begitu berbahaya. Karena Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dajjal juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan hati manusia, sehingga banyak orang yang akan terpengaruh oleh dirinya. Begitu Tuhan. Akan tetapi, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari pengaruh dari Dajjal? Allahu Akbar. Kita dapat terhindar dari pengaruh Dajjal dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk kesesatan dan kekacauan Tuhan. Lantas, apa yang akan terjadi kepada Dajjal di akhirnya? Oh, maksud jenengan ujung dari permunculan Dajjal bagaimana seperti itu? Ya, apakah Dajjal itu akan menguasai dunia dan menjadi Tuhan? Begini Tuhan, Dajjal memang akan muncul di permukaan bumi ini sebelum hari kiamat.
Dan dia nantinya akan bertemu nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nabi itulah yang akan mengalahkan Dajjal dan membunuh Dajjal. Dia adalah Nabi Isa alaihi wassalam sebelum hari kiamat. Dengan demikian, kesesatan dan kekacauan yang dibawa oleh Dajjal akan berakhir dan kebenaran serta keadilan akan kembali berkuasa. Baiklah, saya akan bertanya, apa tanda-tanda untuk kemunculan dari Dajjal? Baik Tuhan, tanda-tanda yang akan terjadi sebelum Dajjal muncul, yaitu meliputi mungkin beberapa yang saya sebutkan, karena saya tidak mengetahui banyak ya. Yang pertama, meningkatnya kejahatan dan kesesatan di muka bumi ini. Terus ada lagi munculnya berbagai macam fitnah dan ujian, meningkatnya kekuasaan dan pengaruh orang-orang yang tidak adil. Dan selanjutnya adalah muncul berbagai macam tanda-tanda alam seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana-bencana lain Tuhan. Apakah tanda-tanda itu bisa kita hadapi? Tentu saja bisa Tuhan. Kita hanya dapat menghadapi tanda-tanda tersebut dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Kita juga harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk kesesatan tersebut ataupun kekacauan tersebut. Lantas, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya pada tanda-tanda kemunculan Dajjal? Begini Tuhan, orang-orang yang tidak percaya pada tanda-tanda kemunculan Dajjal, dia akan terjebak dalam kesesatan dan kekacauan yang dibawa oleh Dajjal tersebut. Dan mereka akan mengalami kerugian dan penderitaan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Baiklah, sekarang kita lanjut. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk hidup akan dihancurkan dan dibangkitkan kembali untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan dari saya Tuhan. Lantas, apa yang terjadi pada orang-orang yang telah mati sebelum hari kiamat? Allahu Akbar. Begini Tuhan, orang-orang yang telah meninggal sebelum hari kiamat, dia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk diadili oleh Allah. Mereka akan diadili berdasarkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Tapi, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki iman dan tidak melakukan amal perbuatan yang baik? Orang-orang itu akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan Tuhan. Baiklah, jika seperti itu, kita lanjut saja. Mengapa Allah tidak membuat manusia semuanya menjadi baik? Ya Allah. Begini Tuhan antaringin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih dan berkehendak. Allah ingin melihat apakah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Ya, itulah yang saya tanyakan. Mengapa manusia tidak semuanya dijadikan baik,
sehingga tidak ada lagi kejahatan di dunia ini. Jika Allah membuat manusia semua manusia maksud saya menjadi baik, maka tidak ada lagi ujian dan cobaan bagi manusia. Dan jika tidak ada ujian dan cobaan, maka tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan iman dan takwa. Saya paham, tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan karena keadaan yang tidak menguntungkan? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah akan memutuskan nasib orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan karena keadaan yang tidak menguntungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan kebaikan di akhirat nanti. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Pertanyaanku selanjutnya, ini mungkin mengenai sesuatu yang berkaitan dengan wanita. Saya ingin bertanya tentang hadis yang menyatakan bahwa wanita lebih banyak yang akan masuk neraka dibandingkan lelaki. Apakah itu benar? Lahwatilabillah. Begini Tuan, antara ini. Dalam Islam, hadis tersebut tidak berarti bahwa wanita lebih buruk atau lebih berdosa daripada pria atau laki-laki ya. Namun hadis tersebut menyatakan bahwa wanita lebih banyak yang akan masuk neraka karena mereka lebih banyak yang tidak taat kepada suami dan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai istri. Tapi mohon maaf, tidak semua wanita seperti itu, Tuan. Ya, saya paham. Tapi apa yang membuat wanita lebih banyak yang tidak taat kepada suami dan tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai istri? Begini, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga dan tentunya dalam masyarakat. Namun wanita juga memiliki kecenderungan untuk lebih banyak berbicara dan lebih banyak melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Oleh karena itu, wanita harus lebih banyak berhati-hati dan lebih banyak menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai istri. Tapi, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu wanita agar tidak masuk neraka? Kita hanya dapat membantu wanita agar tidak masuk neraka dengan memberikan pendidikan, bimbingan yang tepat. Kita juga harus mendukung dan membantu wanita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang istri dan sebagai masyarakat, hidup bermasyarakat maksud saya. Lantas, menurutmu, mengapa wanita dapat berpengaruh besar terhadap laki-laki untuk berbuat dosa, yaitu melalui tatapan, senyuman, dan sorot mata? Wanita memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap laki-laki karena satu, meliputi kecantikan dan keindahan mereka. Tatapan, senyuman, dan sorot mata wanita memang dapat membuat laki-laki tergoda dan terpengaruh untuk melakukan sebuah dosa, Tuan. Ya, itulah yang saya tanyakan. Hal itulah kenapa berpengaruh terhadap laki-laki, Danik. Begini Tuan, kecantikan dan keindahan wanita adalah salah satu bentuk ujian
dan cobaan bagi laki-laki. Laki-laki harus dapat mengendalikan diri mereka dan tidak tergoda oleh kecantikan dan keindahan wanita yang tidak halal bagi mereka. Apakah dirimu mengetahui cara agar laki-laki tidak tergoda dengan hal itu? Baiklah Tuhan, baiklah Tuhan. Baiklah Tuhan, bagi kita hanyalah perlu meningkatkan iman dan takwa yang terutama. Kita juga harus selalu berdoa dan memohon serta menjauhi segala bentuk kesesatan itu. Baiklah, Tangi. Mungkin hal ini memang susah karena kebanyakan orang-orang, jika saya lihat, mereka memiliki pendirian dan prinsip yang berbeda-beda. Tidak masalah bagiku. Jawabanmu cukup memuaskan bagiku. Sekarang, saya ganti lagi pertanyaannya. Saya ingin bertanya tentang perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Apakah dirimu bisa menjelaskan kepada diriku? Bilang. Baiklah Tuhan, begini, jin, setan, dan iblis adalah makhluk yang berbeda. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api, sedangkan setan adalah jin yang durhaka dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah nama lain dari setan yang paling durhaka dan paling membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Lantas, apa yang membuat iblis begitu durhaka dan membangkang kepada Allah? Di dalam Islam disebutkan bahwasanya iblis menjadi durhaka dan membangkang karena ia merasa bahwa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada manusia. Iblis juga merasa bahwa ia tidak perlu tunduk kepada Allah dan tidak perlu menjalankan perintahnya. Tapi, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari pengaruh iblis dan setan? Kita dapat menghindari pengaruh iblis dan setan dengan meningkatkan iman dan takwa, Tuhan. Tidak bosan-bosan saya menjawab pertanyaan dirimu dan saya menjawab. Mungkin jawaban saya sama, yaitu tentang iman dan takwa. Kita harus selalu berdoa, itu yang terutama. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari godaan iblis dan setan. Lantas, apa yang terjadi jika kita tidak dapat menghindari pengaruh iblis dan setan? Ya, berarti di sini iman dan takwa kita masih lemah, Tuhan. Kita harus meningkatkan lagi iman dan takwa kita. Baiklah. Mari kita lanjut lagi. Saya ingin berdebat dengan dirimu. Ini mengenai manusia. Ada beberapa manusia yang saya pernah temui. Akan tetapi tanpa sepengetahuan mereka. Yang saya tanyakan, kenapa manusia berlomba-lomba untuk memamerkan harta kekayaan, dan mengapa harta dapat menjadi penguasa di zaman sekarang? Manusia berlomba-lomba memamerkan harta kekayaan karena mereka telah terpengaruh oleh setan dan dunia yang fana ini. Mereka telah lupa bahwa harta kekayaan tidak kekal dan bahwa yang kekal hanyalah amal dan perbuatan mereka. Sedangkan tentang penguasa di zaman sekarang ini,
karena manusia telah memberikan nilai yang terlalu tinggi kepada harta dan telah melupakan nilai-nilai spiritual yang lebih penting. Mereka telah menjadi budak harta dan telah lupa bahwa harta hanya adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Lantas apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjebak dalam permainan harta dan kekayaan? Mungkin jawaban saya masih sama, yaitu kita harus meningkatkan iman dan takwa kita Tuhan, serta tidak henti-hentinya kita harus memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari hal-hal buruk ataupun kesesatan dan kekacauan itu Tuhan. Tapi bukankah kita diharuskan untuk bekerja dan mencari nafkah dan mencari uang dan harta? Ya, dalam Islam memang disebutkan bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun, kita harus membedakan antara mencari nafkah yang halal dan mencari nafkah yang haram, Tuhan. Apa yang kau maksud tentang mencari nafkah yang halal? Mencari nafkah yang halal berarti mencari nafkah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kita harus mencari nafkah dengan cara yang jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain, Tuhan. Jika begitu, apa yang terjadi kepada mereka yang mencari nafkah dengan cara yang haram? Jika kita mencari nafkah dengan cara yang haram, maka kita akan mendapatkan dosa dan azab dari Allah, Tuhan. Kita juga akan merugikan diri kita sendiri, dan kita pula merugikan orang lain, Tuhan. Antarangin, kenapa kau selalu bertanya? Pertanyaanmu itu sebenarnya saya rasa membingungkan saya sendiri. Karena baru selama saya hidup ada makhluk seperti dirimu bertanya begitu banyak dan bertanya begitu dalam tentang Islam. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaanmu itu. Inilah takdir yang ditentukan oleh yang kau sebut itu Allah. Ya benar. Ya benar Tuhan. Inilah takdir mungkin saya dipertemukan dengan dirimu. Dan mungkin saya harus menjawab pertanyaanmu juga. Karena jika saya tidak menjawab, di sini saya salah. Karena bertemu makhluk seperti dirimu yang ingin mengetahui tentang Islam, tapi saya menolak menjawab. Saya kalah jika seperti itu, karena kau membawa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin. Tapi sebelum kau datang ke tempat ini, saya telah bertemu dengan sesosok makhluk, dan dia pun mengenal dirimu. Saya tahu namamu dari makhluk yang saya temui. Wah, wa'alaikumsalam. Siapakah dia, Tuhan Antaringin? Dia tidak memperkenalkan dirinya kepada diriku. Dia hanya mengatakan bahwasanya cucunya akan datang kemari, dan saya harus menunggu jika saya ingin bertanya. Maka dari itu saya menunggu, dan mungkin pertanyaanku yang saya tanyakan kepada makhluk itu telah diwakilkan oleh dirimu. Allahu Akbar. Siap. Apakah sosok itu berpenampilan putih bercahaya, Tuhan? Saya tidak bisa menjelaskan kepada dirimu.
Baiklah, jika seperti itu. Lantas, apakah sudah selesai yang ingin kau tanyakan kepada diriku? Karena saya pun baru datang ke hutan ini dan saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Kau katakan ingin melanjutkan perjalananmu. Sebenarnya saya sudah tidak ingin bertanya lagi. Tapi dengan melihat dirimu tergesa-gesa dan ingin meninggalkan diriku, maka saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini mengenai waktu. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika kita menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Sang Pencipta? Allahu Akbar, gimana ini ada-ada saja. Baiklah, akan saya jawab juga Tuhan. Waktu adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan iman dan takwa kita, Tuhan. Tapi apa yang akan terjadi jika kita tidak menyadari pentingnya waktu dan terus-menerus menyia-nyiakannya? Jika kita tidak menyadari dan menyia-nyiakan waktu, maka kita akan mengalami kerugian yang sangatlah besar, Tuhan. Kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dan untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk menyadari pentingnya waktu dan tidak menyia-nyiakannya? Mohon maaf sebelumnya, Tuhan. Apakah dirimu termasuk makhluk yang menyia-nyiakan waktu? Kau tidak usah bertanya kepada diriku. Jika kau sudah tahu, maka jawablah saja. Baiklah Tuhan, baik. Ya mohon maaf Tuhan. Saya kan hanya bertanya, ya sesekali gantian saya yang bertanya kan. Baik Tuhan, mungkin ada 3 hal yang akan saya jawab dengan pertanyaanmu. Yang pertama Tuhan, kita harus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus selalu memperhatikan waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Dan yang ketiga, kita harus selalu melakukan kebaikan dan meningkatkan iman dan takwa kita, Tuhan. Lantas, mengapa ada manusia yang sering menyebut bahwasanya waktu adalah uang? Begini Tuhan, di kehidupan yang modern ini, waktu dan uang telah menjadi 2 hal yang sangat erat kaitannya. Banyak orang berpikir bahwa waktu yang mereka miliki dapat diubah menjadi uang, sehingga mereka sering menyebut waktu adalah uang, atau dalam bahasa Inggris, time is money. Seperti itu Tuhan. Tapi mengapa banyak manusia yang mengejar waktu demi uang? Mengejar waktu demi uang dapat membuat manusia lupa akan tujuan sebenarnya dari kehidupan ini. Di sini sebenarnya manusia harus ingat bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang uang dan materi, tapi juga tentang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya jelaskan lagi kepada dirimu Tuhan antara ini, bahwasanya tidak semua manusia itu seperti yang kau bayangkan. Banyak manusia-manusia yang beriman, yang bertakwa, banyak sekali. Seperti itu. Jadi mungkin pertanyaanmu ini sebenarnya pertanyaan yang mewakili dirimu seperti itu. Apakah itu iya atau tidak? Sudah saya katakan, kau tidak usah bertanya tentang diriku. Saya hanya ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya.
dirimu memang seperti itu. Jenengan sudah bertanya banyak kepada saya, tapi saya hanya bertanya sedikit. Jenengan langsung saja tidak mau untuk menjawab pertanyaan. Baiklah jika seperti itu. Lantas apakah masih ada lagi yang ingin jenengan tanyakan? Tidak, terima kasih atas penjelasanmu. Sama-sama Tuan. Semoga kita semua dapat menghindari dari pertanyaan-pertanyaanmu tentang banyak hal tadi. Mungkin saya pun sudah lupa pertanyaanmu yang pertama tadi apa. Lantas, sekarang bolehkah saya melanjutkan perjalanan saya, Tuan? Nanti manusia, duduklah terlebih dahulu di sini. Sekarang saya ingin bertanya, penting mana antara keluarga atau uang? Wah, terlebih. Sekarang kok merambah ke dalam keluarga ya. Tadinya jenengan mungkin untuk diri jenengan ya. Sekarang ya ini saya akan jawab, dan semoga ini juga bisa membuat kita belajar bersama. Begini Tuan, keluarga adalah salah satu anugerah yang paling berharga yang diberikan oleh Allah. Keluarga adalah tempat kita mencari kebahagiaan, mencari kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, keluarga lebih penting daripada uang. Ini menurut saya Tuan. Tidak tahu ya, menurut orang lain juga. Karena perbedaan pendapat ini dapat menyebabkan mungkin yang tadinya berteman, hanya karena perdebatan ini bisa saja kita berai dari pertemanan. Tapi ini menurut saya jawab yang menurut saya Tuan Antaringin. Baiklah, mungkin jawabanmu memang benar. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Begini Tuan, saya jawab, tapi saya pun belum bisa sepenuhnya melakukannya ya. Uang bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya tergantung pada uang, tetapi juga pada kasih sayang, kepada komunikasi kita, dan kerjasama antara anggota keluarga. Dan yang saya katakan, saya tidak bisa sepenuhnya. Terkadang saya membutuhkan uang, dan terpaksa juga saya harus mencari itu melalui sebuah hutang Tuan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, itu masalahmu juga. Yang terpenting saya mendapatkan sebuah jawaban. Mungkin saya paham tentang jawabanmu, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita memiliki keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan materi seperti uang? Allahu Akbar, ini jawabnya gimana nih? Baik, begini Tuan. Bismillah. Untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan dan kebutuhan keluarga dan kebutuhan materi, kita bisa coba melakukan beberapa hal mungkin. Yang pertama, kita harus selalu berdoa. Itu pasti kita harus berdoa. Kita tidak punya uang, kita pasti berdoa, memohon kepada Allah. Yang kedua, kita harus selalu memperhatikan kebutuhan keluarga kita dan memastikan bahwa mereka memiliki apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, kita harus selalu melakukan kebaikan dan meningkatkan iman dan takwa agar kita dijauhkan dengan hal-hal yang buruk seperti
Terkadang ada orang yang sudah sangat pusing memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang, dan mereka nekat melakukan kejahatan-kejahatan, Tuhan. Ini ada karena ini nyata terjadi, adanya perampokan, pencurian, dan yang lain sebagainya. Saya rasa mereka karena sudah begitu pusingnya mencari jalan keluar dan tidak menemukan jalannya. Ya, yang terpenting di sini berarti adalah iman dan takwa kita, Tuhan, antar ini. Baiklah, Dangik. Kau cukup bijak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Mari kita lanjutkan lagi tentang ilmu pengetahuan dan amal perbuatan dalam Islam. Apakah ilmu pengetahuan lebih penting daripada amal perbuatan kita? Ya Allah, Tuhan antar ini, mengapa aku begitu dalam menanyakan pertanyaan ini? Jujur saja, saya pun masih belajar mengenai apa yang kau tanyakan dari awal sampai detik ini tentang pengetahuan. Jujur saja, pengetahuan saya belumlah seperti ya idola-idola saya ya. Banyak saya mengidolakan kayak yang namanya itu syekh seperti itu. Tapi akan saya jawab. Jawaban ini mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi menurut saya ilmu pengetahuan dan amal perbuatan itu sama-sama penting. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu pengetahuan adalah pedang bagi orang yang beriman, dan amal perbuatan adalah perisainya. Saya ambil hadis ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan amal perbuatan saling melengkapi dan sama-sama penting, Tuhan antar ini. Saya paham, tapi apa yang terjadi jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tapi tidak memiliki amal perbuatan yang baik? Begini, ini saya ambil dari hadis riwayat juga ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan, orang yang berilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki amal perbuatan adalah seperti pohon yang memiliki daun yang lebat tetapi tidak memiliki buah. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa amal perbuatan tidak memiliki nilai yang sebenarnya, maksud saya. Apakah dirimu paham Tuhan? Saya paham. Ya, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan amal perbuatan? Baiklah, seperti ini, Tuhan. Ini ada juga dari sabda Rasulullah ya. Carilah ilmu pengetahuan dan carilah amal perbuatan. Karena ilmu pengetahuan tanpa amal perbuatan adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan dan melakukan amal perbuatan yang baik, Tuhan. Baiklah, sekarang apa yang sebenarnya terjadi
dalam kehidupan ini? Apakah kehidupan ini hanya tentang kesenangan dan kebahagiaan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Kehidupan ini adalah ujian dan cobaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami jadikan sebagian dari kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Apakah kamu bersabar? Ini adalah salah satu Quran ya, di surat Al-Furqan ayat 20. Surat ini menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang kesenangan dan kebahagiaan, tetapi juga tentang ujian dan cobaan Tuhan. Lantas apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan ini? Baiklah Tuhan, saya jawab lagi ini berdasarkan hadis. Saya jawab dengan hadis riwayat Muslim ya. Saya pernah membacanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya itu kehidupan ini adalah permainan dan kesenangan, tetapi akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat dan tidak terlalu terikat dengan kesenangan dan kebahagiaan duniawi Tuhan. Saya paham, tapi apa yang terjadi jika kita gagal dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini? Ini biar maksudnya jenengan jawabannya itu mantap menurut ini, jawabannya termantap menurut saya ya. Dari tadi saya jawab itu mengenai saya jawab dengan pengetahuan saya yang saya alami ya. Tapi ini dengan sebuah penggalan ayat dari Al-Quran dengan hadis agar dengan mantap seperti itu. Begini Tuhan, ini dari surat itu dari Quran surat Al-Anbiyah ya, An-Abiyah ayat 107, yang berarti ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita dan tidak pernah menutup pintu taubat bagi kita. Ya, jika dengan seperti itu, maka saya harus belajar lagi dan mendalami apa yang telah kau sebutkan. Ya, kita semua memang harus belajar Tuhan.